Mungkin memang lebih baik seharusnya seperti ini. Tidak ada notif yang aku tunggu, tidak ada seseorang yang selalu menemaniku setiap harinya, tidak ada orang yang bisa mendengarkan keluh kesahku, menjadi tempat cerita dan sekaligus rumah dimana ketika aku sedang mengalami hal buruk, aku bisa pulang kepadanya. Aku bisa cerita tentang hal apapun itu yang terjadi dalam kehidupan aku. Ya mungkin memang lebih baik seperti ini. Tidak dekat dengan siapapun dan lebih memfokuskan kebahagiaan untuk diri sendiri. Ya jujur walaupun kadang aku sebagai manusia emang gak bisa untuk membohongi diriku sendiri bahwasanya aku memang butuh someone to talk. Aku butuh seseorang yang emang bisa menemani aku. Tapi pada akhirnya ya Tuhan belum memberikan aku seseorang yang tepat. Dan lagi aku harus melatih semua itu seorang diri. Mungkin memang lebih baik seperti ini. Fokus kepada diri sendiri dan lebih membahagiakan diri sendiri. Mungkin nanti entah waktunya itu kapan, aku selalu percaya bahwa suatu saat nanti Tuhan akan memberikan aku pasangan terbaik dan tepat menurutnya. Ya mungkin memang aku harus difokuskan untuk bahagia dulu. Makanya Tuhan selalu mendatangkan aku seseorang yang salah, bukan untuk dijadikan sebagai rasa trauma, tapi dijadikan sebagai pembelajaran agar kedepannya nanti aku gak salah lagi dalam memilih seseorang. Hai semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Apakah hari ini terlihat begitu happy? Apakah hari ini perasaan kamu sedang kurang baik? Hari ini apa sih yang dirasain? Jangan pernah bosen kalau aku nanya kayak gitu. Justru ya cuma ingin memastikan aja, walaupun hanya sekedar pertanyaan. Ya semoga dari pertanyaan itu kamu bisa lebih peka sama diri kamu sendiri. Sebenarnya saat ini yang terjadi dalam diri kamu tuh kenapa? Dan apa sih? Oh ya, ngomong-ngomong, gak kerasa ya podcast aku udah ada di episode sejauh ini. Jujur emang aku gak nyangka juga bisa ada bisa berada di episode sekarang dan memiliki kalian semua yang emang udah seperti keluarga buat aku. Makasih ya atas supportnya sejauh ini. Dan kita juga udah mau menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dan buat yang menjalani, selamat menjalankan ibadah puasanya ya. Semoga lancar. Dan untuk di tema kali ini, mungkin aku lebih sedikit membahas mengenai kesendirian kali ya. Jangan bilang jomblo. Nanti kalau bisa bilang jomblo, nanti kurang enak lah kalimatnya. Lebih tepatnya mungkin sendiri kali ya. Kalau misal aku boleh tanya, apa sih yang bikin kamu sampai saat ini masih betah untuk sendiri? Pasti kamu punya alasan kan? Kenapa kamu sampai sekarang tuh lebih memilih untuk sendiri? Trauma kah? Terluka kah? Terus dikecewakan? Diselingkuhin? Atau apa? Memang banyak ya problem percintaan ataupun ya perhubungan yang dimana mungkin itu bisa aja terjadi gitu loh. Dan setiap orang tuh memiliki cerita cintanya tuh berbeda-beda. Ada yang mungkin emang dia terlihat mulus gitu loh percintaannya, dan juga emang ya harus berakhir dengan rasa sakit, terluka dan kecewa. Sebenarnya kalau misalnya kamu udah ngerasain hal itu, kamu suka ngerasa takut gak sih? Ya contoh nih, kadang kan suka ngerasa kayak takut kah buat kenal orang baru, takut kah buat memberikan ruang untuk orang baru, dan juga masih tersimpan rasa trauma, dan yang paling sering ya masih susah move on.
Ayo, kamu tipikal yang mana? Ayo. Tapi kadang kebanyakan orang tuh kalau emang belum bisa untuk membuka hati lagi, kebanyakan sih ya, itu lebih ke arah trauma dan susah untuk move on. Benar nggak? Kalau misal kamu, yang mana? Sebenarnya nyaman gak sih kalau misalnya kita melewati hari-hari kita tuh seorang diri, tanpa adanya seseorang yang bisa menjadi rumah dan bisa menjadi tempat cerita? Semua dilewati seorang diri dan semua dihadapi seorang diri. Dari banyaknya permasalahan yang terjadi dan dari banyaknya hal yang udah dilewati sejauh ini, pasti kita sebagai manusia tuh butuh banget yang namanya someone to talk. Seseorang yang bisa mendengarkan cerita. Ya enggak? Bohong sih kalau misal kamu nggak butuh itu. Ya walaupun emang pada akhirnya tempat cerita terbaik itu kepada Tuhan kita sendiri. Tapi kita juga nggak bisa bohongin kan, kalau misalnya kita sebagai manusia pasti butuh yang namanya seseorang itu. Tapi kadang, ya orang itu tuh nggak ada ketika kita butuhin, ya kan? Aku udah melewati banyaknya rintangan, banyaknya hal yang terjadi dalam kehidupan aku. Bahkan, aku udah beberapa kali ketemu dengan seseorang yang salah. Hingga aku merasa bahwa sebenarnya tuh Tuhan memiliki rencana apa ya untuk aku? Kenapa Tuhan selalu memberikan aku rasa sakit dan terluka? Kenapa Tuhan selalu memberikan aku seseorang yang salah? Kenapa gitu? Kadang aku juga suka bertanya-tanya sama diri aku sendiri, apakah memang akunya yang kurang baik? Atau akunya yang memang gak bisa nge-treat dia sebaik mungkin? Atau memang semua itu tuh kesalahan atas diriku sendiri? Tapi kadang aku juga suka menganggap bahwa ya semakin aku nyalahin diri aku sendiri, pada dasarnya sepenuhnya bukan salah diri sendiri. Mungkin memang Tuhan ingin menguji hati aku aja sih, agar Tuhan bisa melihat apakah hati aku bisa menerima segala rasa sakit yang diberikannya atau justru tidak. Jujur, rasanya capek aja. Semakin dewasa tuh rasanya untuk mengenal cinta tuh kayak capek aja. Capek karena terus-menerus bertemu dengan orang yang salah. Harus terus merasakan rasa sakit dan terluka kembali. Dan pada akhirnya, aku sendiri yang harus berjuang untuk menyembuhkan lukaku sendiri. Rasanya kayak udah bener-bener capek aja sih meluk luka sendiri. Sakit banget rasanya. Ketika udah sembuh, ketika hati aku udah perlahan-lahan pulih, tapi ternyata Tuhan memberikan aku rasa sakit itu. Dengan mendatangkan seseorang yang salah kembali, hingga membuat aku patah berkali-kali. Jujur, pengen banget seperti orang-orang yang bisa memiliki seseorang yang dimana dia bisa saling membahagiakan satu sama lain. Kenapa semua itu tidak terjadi pada diriku? Kenapa Tuhan selalu memberikan aku seseorang yang salah? Bahkan untuk saat ini, semakin aku dewasa, aku ngerasa benar-benar ada di titik dimana aku trauma untuk mengenal orang baru. Aku takut untuk membuka hati untuk orang baru. Bukan karena aku gak bisa, bukan karena aku ngerasa kalau semua orang itu sama. Mungkin lebih tepatnya tuh kayak aku gak akan pernah siap kalau suatu saat nanti aku harus merasakan patah kembali. Udah banyak hal yang udah aku lewati sejauh ini, dan rasa sakit itu udah aku obati sendiri. Dan dari banyak yang luka yang terjadi dalam kehidupan aku, semua tuh udah aku tanggung seorang diri. Hidup lagi capek-capeknya bertemu dengan seseorang yang salah. Itu rasanya kayak kayak campur aduk banget. Tuhan begitu menguji aku ya. Kadang ya aku juga gak ngerti sih, di balik semua ini tuh Tuhan merencanakan apa.
Kadang pengen banget nanya, kenapa ya orang tulus tuh selalu aja disakitin? Dan itu pertanyaan yang dimana hampir setiap orang tuh mengucapkan kalimat itu. Pertanyaan itu. Kenapa yang tulus selalu aja disakitin? Kenapa yang tulus selalu aja merasa ya dikecewakan? Dan udah memberikan effort sampai segitunya, tapi pada akhirnya yang tulus selalu aja dikecewakan. Kenapa? Dan aku juga selalu mempertanyakan hal itu. Kenapa? Apa yang memang ada yang salah dalam diriku? Hingga orang-orang tuh begitu seenaknya dan ya pergi gitu aja dari kehidupan aku. Mungkin memang lebih baik seperti ini. Aku memang tidak dekat dengan siapapun. Aku memang tidak ada notif yang aku tunggu dan aku juga tidak membuka ruang untuk orang lain masuk. Bukan berarti aku menganggap semua orang tuh sama. Mungkin lebih tepatnya tuh aku hanya ingin memfokuskan kepada diriku sendiri. Fokus akan kebahagiaan diriku sendiri. Mungkin selama ini tuh aku terlalu menjadikan orang lain tuh sebagai objek kebahagiaan aku. Ya memang pada dasarnya tuh setiap orang tuh pasti menginginkan kebahagiaan dari orang lain. Tapi semakin dewasa aku sadar bahwa kebahagiaan diri sendiri itu adalah hal yang terpenting yang harus aku lakukan. Kadang aku juga gak bisa meminta kebahagiaan tuh terus-menerus kepada orang lain. Ya belum tentu orang lain bisa memberikan apa yang aku butuhkan, bukan apa yang aku inginkan. Memang semua terasa sepi ya. Terasa sepi, hampa, dan ya semua terlihat begitu hambar. Memang tidak ada notif yang aku tunggu. Tidak ada seseorang juga yang selalu menemani aku setiap harinya. Bukan karena aku takut membuka hati. Bukan karena aku masih belum move on ataupun ya lain sebagainya. Mungkin ada banyak rasa sakit yang selalu aja aku rasakan ketika aku mulai berani untuk membuka hati untuk orang baru. Entahlah, mungkin memang Tuhan sedang menguji hati aku. Apakah aku bisa sekuat itu atau justru tidak? Pengen banget juga sih kadang ngelihat orang-orang yang punya seseorang yang bisa nemenin. Tapi ya, mungkin kebahagiaan diri sendiri itu harus jauh lebih diperjuangkan. Hai kamu, memang kita tuh sebagai manusia pasti butuh ya namanya seseorang. Ya, kita nggak tahu apakah kita dekat sama seseorang tuh akan berakhir dengan hal yang sama atau justru tidak. Dan saat ini mungkin kamu ngerasa kayak sepi banget dalam kehidupan kamu. Udah banyak kayak permasalahan hidup yang terjadi dalam kehidupan kamu. Terus kamu harus melewati semuanya seorang diri, berjuang seorang diri, tanpa adanya seseorang yang menemani dan bisa menjadikan dirinya tuh rumah untuk kamu. Dengan sendiri, semua memang terlihat sepi. Dan ya dengan sendiri juga memang semua terlihat tenang. Tapi kita juga sebagai manusia gak bisa bohongin diri sendiri sih. Bahwa setiap manusia tuh udah apa ya ya namanya setiap manusia tuh bergantunglah satu sama lain. Dan gak bisa yang namanya sendiri. Ya, saat ini kamu masih ngerasain trauma gak? Atau emang ada hal yang dimana itu bikin kamu tuh masih takut banget untuk membuka hati? Kadang kan dari masa lalu yang buruk itu bisa jadi hambatan, ya gak sih? Dan dari masa lalu yang buruk itu juga bisa menjadi permasalahan juga untuk diri kita. Masalahnya yaitu karena dari masa lalu yang buruk itu bisa membuat luka di hati dan menimbulkan rasa trauma yang dalam. Siapa di sini masih trauma? Ya, walaupun kalian minta aku bahas trauma, aku udah pernah kok. Dan kadang tuh kita gak bisa sih buat ngelupain orang tuh secepat itu. Terus kita juga gak bisa yang namanya tuh membuka hati secepat itu. Ya, walaupun emang sendiri, bukan berarti aku gak bisa membahagiakan diriku sendiri. Dan bukan berarti juga
aku nggak bisa membuat diri aku tuh jauh lebih bahagia. Ya walaupun aku harus melihat orang lain tuh yang memiliki someone. Hai kamu, aku cuma mau bilang, kadang emang kita butuh banget yang namanya seseorang. Tapi kan kita juga nggak bisa maksain diri kita buat secepat itu suka ataupun buka hati untuk orang. Dan aku sering banget nih dapat pertanyaan seperti ini. Kak April, kenapa sih aku tuh masih susah move on? Kenapa sih aku tuh ngerasanya kayak takut banget buat buka hati? Sebenarnya tuh ya, bukan takut sih. Mungkin lebih tepatnya tuh ada banyak hal yang emang semua itu tuh belum kamu selesaikan dengan baik. Dan mungkin juga ada rasa sakit yang emang itu belum sepenuhnya kamu obati. Karena kan kita perlu sembuh dulu kan. Kita perlu mengobati luka-luka yang terjadi dalam hati kita. Dan itu tuh gak bisa seinstan itu gitu loh. Semua butuh proses dan butuh waktu. Dan kalaupun kamu masih ngerasa kayak sedih banget, ya sebenarnya kadang kita tuh pernah yang ngerasa kayak nyaman sendiri, ya gak sih? Kamu pernah gak ngerasa kayak ya udah kamu nyaman sendiri? Tapi kadang ada satu saat, kayak satu momen dimana kamu butuh seseorang gitu loh. Tapi mikir lagi orang itu gak ada. Bukan berarti dengan adanya kamu sendiri dan ya tanpa adanya orang lain yang bisa menjadikan dirinya tuh rumah buat kamu, bukan berarti kamu gak bisa membahagiakan dirimu sendiri ya. Memang kita butuh waktu buat buka hati dan gak secepat itu. Dan proses pemulihan juga gak seinstan itu. Kalian tuh suka tanya, gimana sih kak obat terbaik untuk menyembuhkan rasa sakit? Obat terbaik yaitu diri kamu sendiri. So kenapa aku bilang gitu? Karena ada tipikal orang yang dimana dia menganggap dengan hadir orang baru itu bisa menjadikan obat untuk dia. Tapi adanya juga yang lain tuh dengan kembalinya masa lalunya itu bisa menjadi obat. Dan ada juga yang lebih memilih untuk sendiri dan fokus untuk kebahagiaan diri sendiri. Dan lain sebagainya sih banyak. Kamu tipikal yang mana? Sebenarnya berbagai macam cara tuh bisa kita lakuin. Yang penting tuh kita yakin, kita fokus untuk nyembuhin diri sendiri. Walaupun kadang ya dari banyak rasa sakit itu tuh bikin kamu tuh ngerasa kayak stuck banget ya gak sih? Susah banget deh buat lupa gitu. Ikhlas juga gak semudah itu, semua butuh proses. Jadi kalau misalnya tanya alasan kenapa belum move on, walaupun udah selesai gitu loh. Memang waktunya udah selesai, tapi kan masanya belum benar-benar usai. Oke? Dan mungkin emang di episode kali ini tuh aku cuma pengen nyampein pertanyaan-pertanyaan kalian yang dimana kenapa yang tulus selalu disakitin atau lain sebagainya. Sebenarnya aku sering bilang sih, yang tulus tuh selalu disakitin bukan karena yang tulus tuh terlihat buruk. Memang orang-orang tulus itu adalah orang-orang yang jarang ditemuin dan susah menjadi orang tulus. Rata-rata orang tulus tuh selalu bertemu dengan orang yang salah, yang seenaknya, semaunya, dan ya seolah-olah gak ngehargain. Kalau misalnya kita mau mencari seseorang tuh, carilah dia yang mau menghargai keberadaan kamu. Dan walaupun yang tulus selalu disakiti, bukan berarti ketika kamu bertemu dengan orang lain tuh akan berakhir hal sama. Jangan memandang orang lain tuh memiliki cerita yang sama. Karena setiap orang tuh berbeda-beda. Oke? Memang ketika kamu ngerasa kamu belum sembuh tuh, kamu jangan maksain diri kamu buat secepat itu buka hati. Ya kalau emang kamu ngerasa mungkin lebih baiknya seperti ini, dengan kamu fokus untuk diri kamu sendiri, kebahagiaan kamu, itu pilihan yang udah kamu ambil, kamu fokus untuk diri kamu sendiri. Dan kalau emang nanti kamu udah fokus memperbaiki diri kamu sendiri, dan ketika ada seseorang yang mencoba masuk, kamu harus lebih teliti lagi. Supaya ya, kamu gak salah lagi dalam memilih. Kadang capek kan kalau misalnya ngerasa salah lagi gitu loh dalam memilih. Ya mungkin aku hanya bisa menyampaikan segini. Ya intinya dari podcast ini tuh kita harus lebih bisa membahagiakan diri sendiri sih. Ya stop galau-galaunya.
Karena mungkin dari kemarin-kemarin tuh kalian selalu bilang Kak April galau mulu temanya. Yaudah, kali ini mungkin lebih sedikit mencerahkan kali. Aduh, mencerahkan gak tuh? Mungkin lebih kayak ngasih arahan aja. Ya, walaupun gak ada notif chat yang ditunggu, terus gak ada seseorang yang menemani setiap harinya, bukan berarti kamu gak bisa membahagiakan diri kamu sendiri. Kita berhak bahagia dan kita semua punya kebahagiaannya tersendiri. Jangan kau menganggap dengan hidup kamu yang udah capek, terus kamu selalu menemukan orang yang salah, kamu gak bisa bahagia. Ini adalah pertanyaan yang sering banget aku temuin. Kapan aku bahagia? Apakah aku gak bisa bahagia? Hey, setiap orang tuh berhak bahagia dan setiap orang pasti memiliki kebahagiaannya tersendiri. Cuma kita gak tahu kapan kebahagiaan itu datang. Semua tuh udah rencananya Tuhan dan ya kita sebagai manusia hanya bisa menjalani aja. Oke? Jadi ya harus lebih fokus sama diri sendiri. Ya walaupun kita butuh seseorang, nanti ada seseorang yang datang kok. Dan seseorang itu adalah seseorang yang tepat. Next, di episode selanjutnya mau bahas apa ya selama bulan Ramadan ini? Apa coba? By the way, seneng gak sih kalau misalnya aku tuh rajin upload? Jadi kalian gak perlu nunggu waktu lama. Sebenarnya kalau emang kondisinya bisa, aku pasti uploadnya cepat kok. Dan makasih ya udah support aku sampai sejauh ini. Dan kalau misalnya ada kalimat dari aku yang kurang mengenakan, terus bikin kalian tuh, ya pokoknya gak enak lah ya, aku minta maaf ya. Pokoknya aku seneng banget punya kalian dan makasih ya udah support aku sampai sejauh ini, udah suka di setiap podcast yang aku bawakan, dan semoga kalian selalu ngerasa tenang, nyaman, dan gak pernah bosan. Ya, dan jangan lupa juga ya buat dengerin episode lainnya tersedia di Spotify. Support aku juga di Spotify, karena ya semakin kalian support aku tuh, biar aku tuh lebih semangat gitu lah upload di Spotify. Jadi biar di YouTube semangat dan di Spotify semangat. Kalian bisa search aja di Spotify tentang luka, atau bisa klik link yang ada di deskripsi. Jangan lupa juga follow Instagram aku buat kita berbagi cerita. Dan ya pokoknya makasih banyak ya udah nemenin aku sampai sejauh ini. Semoga channel ini bisa semakin berkembang dan wishlist aku di tahun ini tuh bisa segera tercapai dengan channel ini menembus angka 100.000 subscriber. Makasih ya udah support sampai sejauh ini. Semoga keadaan kalian selalu baik dan kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Teman Tidur. Dah.